Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di materi kali ini, yaitu perencanaan tata ruang di wilayah Indonesia di channel Desi Asmara. Indonesia merupakan negara yang sangat strategis kalau kita lihat secara geografis. Dengan posisi negara kita ini yang sebagai negara berkembang, pasti butuh perencanaan tata ruang yang matang agar bisa menjadikan negara kita ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Sebenarnya, apa itu perencanaan tata ruang? Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana dari tata ruang tersebut, sehingga penataan tata ruang bisa berhasil seperti sesuai dengan tujuan. Berdasarkan klasifikasinya, maka tata ruang yang ada di wilayah kita ini nanti dibagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu sistem. Sistem perencanaan tata ruang wilayah. Kalau kita ketahui bahwa sistem itu nanti dibagi atas 2, yaitu sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Sebenarnya apa perbedaan keduanya? Yang pertama, wilayah merupakan gabungan dari beberapa kawasan, kota maupun kabupaten, dan dia merupakan kawasan yang lebih kecil dari batas administratif perkotaan atau wilayah tersebut. Sedangkan internal perkotaan yaitu kota-kota yang berada pada wilayah administratif kota, contohnya kota Bandung, kota Surabaya. Yang kedua, kita lihat dari segi fungsi utama dari kawasan tersebut. Kawasan tersebut baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Apa itu kawasan lindung? Kawasan yang merupakan kegiatan proses pelestarian lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dari negara kita ini. Sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan seperti hutan produksi, perikanan, industri, wisata, ibadah, dan banyak lagi yang lain. Fungsi kawasan lindung. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1994 membahas tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di wilayah negara kita ini. Sekarang kita lihat dulu kawasan lindung. Apa itu kawasan lindung? Kawasan lindung merupakan kawasan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan sumber daya buatan negara kita ini, baik itu dari sejarahnya, hasil produksinya, maupun apa yang ada di alam kita ini. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan lindung itu merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan di negara kita. Kawasan lindung ini terdiri atas 7 bagian. Pertama, hutan lindung. Yang kedua, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, seperti wilayah gambut maupun kawasan resapan air. Yang ketiga, kawasan perlindungan setempat meliputi pantai, sungai, danau, maupun waduk. Yang keempat yaitu kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Yang kelima, kawasan rawan bencana alam. Kawasan bencana alam ini contohnya wilayah longsor maupun wilayah-wilayah yang rawan bencana. Berikutnya, adanya kawasan
lindung geologi. Dan yang terakhir adalah kawasan lindung terhadap flora maupun fauna yang ada di permukaan bumi. Itulah dia kawasan lindung yang ada di wilayah Indonesia, dan sasaran dari pengelolaan kawasan lindung ini bisa berupa meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, dan udara di wilayah kita. Yang kedua, untuk mempertahankan keanekaragaman dari semua makhluk hidup maupun ekosistem yang ada di wilayah kita ini. Sekarang kita lihat yaitu kawasan budidaya. Apa sebenarnya kawasan budidaya? Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya maupun sumber daya buatannya. Kawasan budidaya nanti kita bagi atas 7 bagian. Yang pertama, kawasan yang memang diperuntukkan untuk hutan produksi, baik itu hutan produksi terbatas, tetap dikonversikan. Apa itu hutan dikonversi? Hutan yang memang digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan. Yang kedua, hutan rakyat dikelola dan dibuat langsung oleh rakyat. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, perkebunan. Yang kelima, perikanan. Yang ketujuh, pertambangan. Itulah kawasan-kawasan budidaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yaitu wilayah administratif. Secara administratif, wilayah ini nanti dibagi atas 3, yaitu ruang nasional, ruang provinsi, dan ruang kota atau kabupaten. Yang keempat, yaitu kegiatan kawasan, baik itu kawasan pedesaan maupun perkotaan. Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan dari segi pertanian. Dan dengan susunan fungsi kawasan ini pada umumnya sebagai pusat pemukiman atau perdagangan, jasa, ataupun pemerintahan. Sedangkan kawasan pedesaan merupakan kawasan yang kegiatan utamanya adalah dari segi pertanian. Yang kelima, yaitu nilai strategis dari suatu kawasan. Penataan kawasan strategis nasional bisa secara provinsi, kabupaten, atau kota. Kalau secara nasional, penataan ruangnya lebih diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang penting atau besar terhadap kehidupan negara kita ini. Baik itu dari segi pertahanannya, ekonominya, sosial, budaya, lingkungan, serta aktivitas masyarakat di dalamnya. Kawasan strategis nasional merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap negara kita ini. Dasar penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan yang pertama, adanya kepentingan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, adanya kepentingan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Yang ketiga, adanya kepentingan sosial dan budaya. Yang keempat, adanya kepentingan pendayagunaan sumber daya alam maupun teknologi yang tinggi di wilayah tersebut. Dan terakhir, fungsi dan daya dukung terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Untuk melaksanakan penataan ruang kawasan strategis nasional, pemerintah sebenarnya bisa melakukan wewenang yang meliputi yang pertama, pemerintah menetapkan kawasan strategis nasional. Yang kedua, melakukan perencanaan
tata ruang dari kawasan strategis nasional. Yang ketiga, melakukan pemanfaatan terhadap ruang strategis nasional tersebut. Dan terakhir, melakukan pengendalian. Karena tanpa pengendalian, tanpa pemanfaatan, tanpa perencanaan, dan tanpa penetapan, maka kawasan strategis nasional tidak akan berfungsi sama sekali. Sekarang, mari Ananda perhatikan dari peta di samping ini. Peta strategis pertahanan negara kita. Kita mulai dari wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera, nanti kita lihat ada 3 wilayah yang menjadi kawasan strategis nasional dari segi pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu dari ujung Sumatera, yaitu wilayah Sabang. Kemudian turun yaitu wilayah Kepulauan Riau atau lebih tepatnya di wilayah Dumai. Dan dekat dengan Singapura, wilayah strategis pertahanan negara kita yaitu wilayah Batam, Pulau Kalimantan. Meliputi yang pertama yaitu wilayah Ranai, bagian utara dari Kalimantan. Kemudian wilayah Paloh Aruk, wilayah Jagoy Batang, Nanga Badau, Long Pahangai, Long Niawang, Long Medang, wilayah Nunukan. Di Nusa Tenggara ada beberapa wilayah sebagai wilayah strategis dari segi pertahanan. Yang pertama yaitu Kalabahi, yang kedua Ketamangu, kemudian Atambua, dan Ilwaki. Di Sulawesi dan Papua, kita lihat yang pertama adanya wilayah Tahuna, Melong Muare, Daruba, Saumlaki, wilayah Dobo, dan wilayah Tanah Merah, serta yang ada di Papua yaitu wilayah Jayapura dan Merauke. Bagaimana anak-anakku semua? Jadi kesimpulannya, yang pertama, pengertian dari tata ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, tentang klasifikasi tata ruang yang ada di Indonesia. Pertama, kita lihat dari segi kawasan lindung. Kedua, kita lihat dari kawasan budidaya. Ketiga, kita lihat dari segi kawasan strategis tata ruang wilayah kita. Cukup itu materi kali ini. Mari kita kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang? Yang kedua, berapakah klasifikasi dari perencanaan tata ruang? Apa yang dimaksud dengan kawasan lindung? Apa yang dimaksud dengan kawasan budidaya? Apa yang dimaksud dengan wilayah strategis tata ruang kita? Dan terakhir, apa perbedaan ketiga masing-masing ini? Yang pertama, kawasan lindung dengan kawasan budidaya dan kawasan strategis negara kita. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengikuti materi berikutnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.